aku nih minta izin ceramah nih pakai bahasa Ugan. Tahu ya? Yang diterti bahasa Ugan, untaplah. Oh sekali-kali, woy. Kita ini nonton Upin Ipin aja ngerti kan? Ini anggap ini bahasa Upin Ipin lah, anggaplah. Untaplah. Benengan di malam ini lah banyak generasi muda ini temikut aliran Wahabi. Jeme Wahabi ini nyeluin. Terti nyeluin ini kira-kira. Terti kan? Nyeluin. Entah dalam bahasa Indonesia nyeluin ya. Agak bingung aku. Nyeleneh. Nyeluin, nyeleneh, campur ngelunjak. Kamu jujur menjauh nyelelek. Cak-capakam. Dek kena kendak uhang nak kendaknya dulah. Ngapa aku ngatakan itu? Jeme salah gale. Salah gale jeme, bid'ah gale jeme, haram gale jeme. Ya benah dia itulah. Amengantu. Nah inilah jeme Ugan nih, lo mati ngantuk. Lo mati ngantuk jeme Ugan tuh. Aman ngantuk nak mendalami agama. Pesan unggang halah mahasa paling benar. Ngapa gang? Au kaji dewe au ji. Ngan keterti gitu. Au ngoh nian Bapak Ibu. Amedihi mahasa paling benar. Dihi mudahnya lah kajeme amedihi mahasa paling benar. Amedihi mahasa paling beriman kafir gala jeme. Amedihi mahasa paling sunnah bid'ah gala jeme. Amedihi mahasa paling baik jahat gala jeme. Bahasa kedaton jahat apa? Jahat gala jeme. Ilok dia tulah. Ma'asyiral hadirin Bapak Ibu rahimakumullah. Sahini malam ini dihi hadir pas nigahi waktina Hajah Zuryanah binti Haji Rosada sekaligus wak jantan Haji Muhammad Sabuan Effendi bin Haji Buhaya dan almarhumah yang lainnya. Didoakan segala almarhum almarhumah khususnya wak jantan dan wak tina ini Allah ampuni segala dosa-dosanya, dihapuskan segala kesalahannya, dibanyakkan dilipat gandakan balasan ganjaran pahala amal kebaikannya, maknahi libah kuburannya, di akhiratnya kala dimasukkan ke surganya Allah kekal abadi selama-lamanya. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, malam ini aku ni nak bebener dikit. Beneran di malam ini lah banyak generasi muda ini temikut aliran Wahabi. Sampai ribut mahi di Pamekasan Madura. Jeme Wahabi ini nyeluin. Terti nyeluin ini kira-kira. Terti kan? Nyeluin. Entah dalam bahasa Indonesia nyeluin ya. Agak bingung aku. Nyeleneh. Nyeluin, nyeleneh, campur ngelunjak. Kamu jujur menjauh nyelelek. Cak-capakam. Dek kena kendak uhang nak kendaknya dulah. Ngapa aku ngatakan itu? Jeme salah gale. Salah gale jeme, bid'ah gale jeme, haram gale jeme. Ya benah dia itulah. Makanya mahir ribut di Pamekasan, di demo jeme. Masjid Wahabi ditutup karena galak membid'ah-bid'ahkan, mengharam-haramkan amaliyah ahlu sunnah wal jamaah, termasuk tahlilan ini. Uji jeme Wahabi
ahli kubur disiksa gara-gara tahlilan keluarganya. Nah, yang baca status itu banyak jemaah percaya, termasuk nih makan minum badah jemaah mati haram ujinya. Ama bapak ibu berpendapat makan minum pada jemaah meninggal kematian ini haram. Halal makan, halal minum. Kopi tadi nangkan halal minum. Ama yang mengharamkan. Aman dek dah haram minumlah. Nah, sebelum lanjut ceramah nih, yang lah boleh kopi minum. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ya dihigawikan malam ini dan selama ini dihinyebutnya tahlilan, dihinyebutnya yasinan. Ini sangat manfaat untuk jemaah mati, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a wa shadaqatu hadiyah. Doa dan sedekah itu merupakan hadiah, yakni hadiah terbaik ilal mauta, untuk jemaah mati. Jadi amedihi nang ngenjok hadiah untuk jemaah mati. Hadiah paling ilo itu satu doa, yang kedua sedekah. Mohon maaf, kanya bunga papan. Ama bunga papan ini untuk jemaah hidup, lemak dikinak mata. Ama bunga papan. Karena kadang-kadang jemaah ini terjebak dengan kebudayaan kebiasaan zaman modern. Dama-dama berdoa buat status di grup WhatsApp, update di Facebook misalnya. Doa di grup WhatsApp walaupun panjang, ada pengaruhnya untuk jemaah mati. Makanya masuk rumah, di rumah ada tulisan ayat kursi, kuntilanak dek takutan, jin demit kata jemaah tu dek takutan ada hantu. Karena setan jin takut dengan bacaan ayat kursi, bukan dengan tulisan. Makanya biasakan aman berdoa langsung diucapkan. Makanya kadang-kadang jemaah manahi heran, hari ibu bikin status di Facebook, hari ayah nulis status di Facebook, ayah tanpamu aku bukan siapa-siapa. Kanya halak katakan di Facebook yang itu tuh, apa mbaknya di Facebook? Katakan depan mbaknya tuh, ayah tanpamu aku bukan siapa-siapa. Uji mbak ngudam dengan katakan itu. Ndak laku dah ngomong tuh. Mbak ni lemudut dari pagi tadi. Sana beli kurung kau dah, belikan mbak ni di Samsung. Kadang-kadang manusia cuma formalitas kan, tapi jangan tersinggung bapak ibu. Boleh bunga papa ni boleh, mubah-mubah saja, tapi doa yang nyampe, yang diucapkan, yang kita berkumpul pada kesempatan malam ini yang nyampai. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajtami'u mal'un fayada'u ba'duhum wa yu'amminu sa'iruhum illa ajabahumullah. Tidaklah berkumpul orang-orang mukmin, ada yang mimpin doanya, yang lain gala-gala mengaminkannya, maka doa itu lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah. Nah, berkumpul sama-sama ini, berkumpul berdoa, ada yang ngaminkannya, ada yang berdoanya, ada yang mengaminkannya. Ini cuma diamalkan oleh ahlu sunnah wal jamaah. Jemaah Wahabi mana ada doa barang-barang ini pak? Doa bersama diimami dan mengaminkannya, dan doa dalam majlis, doa berjamaah lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara pertama yang manfaatnya untuk jemaah mati itu satu, doa.
Yang kedua sedekah. Sedekah manfaatnya untuk jemaah mati. Makanya hadis ini dikomentari oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau berkata, as-shadaqatu ba'da dafni. Sedekah yang dikeluarkan setelah penguburan, sudah menguburkan bersedekah, itu pahalanya kekal untuk jemaah dikubur sampai 3 hari. Sedekah pada hari ketiga, nah malam ini nih, sedekah malam ketiga kekal pahalanya sampai 7 hari. Sedekah hari ketujuh kekal sampai hari ke-25. Jadi ame baca Kiai Firmansyah sudah 3 nujuh hari, sudah nujuh 25, halal langsung 40, jauh higa nak salawian di sini. Engke Mang Mansor ini proyeknya cukup. Mentujuh ke 40 jauh higa. Ama sudah 725, makanya jemaah Manggala tulang bawang ada salawian. Mungkin tidak terlalu rami, karena itu memang ada di kita. Sedekah hari Selawi ke Selawi 25, 5 likur, bertahan pahalanya sampai 40 hari. Sedekah hari ke-40 sampai 100 hari. Sedekah akhir ke-100 sampai setahun. Sedekah setahun sampai 1000 hari. Ini perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu an mengomentari sabda Nabi, dinukil oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Hawilil Fatawi di juz yang kedua halaman 198. Karena di sini banyak bid'ah kan jemaah. Tuduh jemaah amalan nujuah 40 ini amalan agama lain katanya. Padahal jelas hadisnya, jelas asarnya, jelas fatwanya, jelas kitabnya, jelas ulamanya. Dimasuk ke hadis yang sangat sahih, sahih muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Aisyah. Aisyah ini umat dihi. Bahasanya Ummul Mukminin. Uji umat dihi Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada jemaah jantan. Kalau orang organ nyebut laki itu jantan, Pak. Ada jemaah jantan. Lo ayam jemaah gandum, jantan betina. Ada jemaah jantan. Datang kok Nabi, uji jemaah jantan ini budak nih, ya Rasulullah, inna ummi matat. Wahai Rasulullah, umat pula mati. Rupanya jemaah Arab sama ke jemugan, Pak. Ngomong mati kali. Sama jemugan zaman dahulu, kemana bangetlah mati? Nggak ada meninggal dunia, keren gitu. Umehnya lah mati pula. Manahi di situ meninggal dunia. Sama jemaah jauh kan banyak istilahnya. Mangkat sama raja, sama jemaah baik empun sedo. Wafat, kamu jemaah jauh sama itu meninggal dunia. Tapi sama jemaah minum-minuman mati, jemaah jauh bongko. Bongko itu apa le? Diobong nang neraka. Iya juga ya. Ditunu di neraka jadinya. Pacak pula tingkatan bahasa. Sama jemaah Arab sama ke jemaah dihi mati-mati gala. Inna ummi matat ya Rasulullah, umatku lah mati. Walam tusmahi, pas mati dulu, sebelum mati umat nedek katik omongan, ngatik pesannya, ngatik omongan damu-damu. Wa altunnuhal lau takallamat tasodakot. Cuman aku ini ngira-ngira ya Rasul, seandainya umat tu pacak ngomong, kalau dia pengen nian sedekah tu, nak kendaknya nian sedekah tu, awnian Bapak Ibu, ama jemaah dikubur lah mati tu pacak ngomong, pacak SMS ya, apa pacak WhatsAppan, lah WA di wadihi, minta sedekah dan lain sebagainya. Maka ya Rasul, apa yang famuha in tasaddaqtu anha, aku bertanya ke ujinya,
kira-kira umatku itu boleh manfaat ide. Ama aku anaknya inisiatif dewek nak sedekah namun atas nama dia. Uji Nabi, naam tasaddaqa anha. Uji Nabi. Jelaman Nabi jemaukan lalu panjang aunya. Uji Nabi. Sedekahlah atas nama umat sampai pahalanya. Ini hadis sahih Al-Bukhari. Nomor hadisnya 1388 dan di sahih Muslim nomor hadis 1004 sahih muttafaqun alaih. Sedekahlah atas nama umatnya. Nah, ia bertanya nih siapa? Budak nih tadi. Budak nih tadi namanya Sa'ad. Lalu bertanyalah Sa'ad ini, saat amma itu ya Rasul, ayu sedekati afdal, kira-kira dama sedekah yang ngilok nih. Uji Nabi, saqayul ma, bagikan air minum. Nah, malam ini ayah minum ada, kopi ada, susu ada. Cuman aku nak agak bingung aman kopi kok susu tu, Pak. Aman kopi ini nak ngajak jelit. Tapi aman susu ni puan bahasa dia. Ama puan ni nak ngajak menjam. Tapi aman dicampur kopi kok susu, mejam melek. Mejam jelit, mejam mermelek aja ya. Dong luar biasa. Pacak pun panitia malam ini ya. Lengkap. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, sakil mah bagikan air minum. Kalau kebeli air mineral, dia terbeli ayah sumur, tanahkan gudai, masakkan gudai kan, angati gudai, ngerdakan gudai. Ustadz misalnya kompor gas habis, ayah ngatik nak mahbus, ngatik gas, ngatik puntung kan kayu bakar tuh, ngatik puntung, ngatik kayu bakar, hadu mama itu bom, ngatik galinya. Ayah dah sumur timba masukkan ke dalam sekan cirek, masukkan cirek, bagikan di cangkir nih, ide nak habus dia ngapun. Tapi halah cerita, ama cerita je mendak kala minum itu kala. Ai dia jadi penyakit, ama diniatkan sedekah. Kau membahas sedih, kalau cuman ayah minum ya Rasul sanggup kami ni lebih dari itu apa ya Rasul? Maka ada keterangan yang lainnya, fa it'amut ta'am, sedekah yang ilo itu membagikan makanan, menghidangkan makanan. Makanya Nabi pulang dari pemakaman, ketika di liang lahat kata Nabi, longgarkan kepalanya, lunggahkan bagian ketingnya, halaf sampai 3 liang lahat tu. Sudah selesai dikubur, Nabi ngenjok wasiat nasihat, balik dari kuburan ada betina ini janda yang laki nyampai dikubur tuh, ngajakin Nabi ke para sahabat sehingga ke rumahnya, dia nyembelih kambing. Nabi dan para sahabat makan di rumahnya, reti kata tuh ngidang atas kondisi musibah, ame mampu bagus. Seandainya ngidang, menghidangkan makanan, membagikan besek itu haram, waktu itu sudah diharamkan oleh Nabi. Makanya kebiasaan zaman dulu Bapak Ibu jemah bahi ya. Kebiasaan jemah bahi itu sama umeh unggang, sama bahasa Kedaton unggang itu apa? Ugo. Yai. Ada ugo kan? Ada kajut. Tapi kayaknya kajut bahasa Sunda. Kajut bahasa Sunda agak bahaya tuh caknya. Ada unggang, ada umeh, ada yai, ada siti, ada sidi kalau jema Lampung kan, tombai, bakas sebagainya. Baik, kebiasaan di jema dulu, jema bahi nyembelih bau sama unggang meninggal, sama nyai meninggal itu nyembelih bau sama jema dulu, nyembelih kambing besar menggala. Sampai mana masih yang nyembelih kebo itu? Boleh. Nah, ini diharamkan jemaah Wahabi. Haram dan lain sebagainya. Padahal ini diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dzabaha syata fayaqul fa arsilu biha, ulang lagi, fa arsilu biha ila asdiqai Khadijah, nyembelih kambing besar nian. Lalu Nabi bersabda, berkata, bagi-bagikan ke kerabat tetangga, sedekahan untuk siapa? Sedekahan atas Khadijah yang telah wafat meninggal dunia. Serahkan ke kanca-kanca, kerabat-kerabat, tetangga Khadijah. Hadis ini hadis sahih, tercantum di kitab Sahih Muslim nomor hadis 4464. Ame mampu bah nyembelih bau silahkan, nyembelih kambing silahkan, ame mampu. Yang dek keneng tidak boleh tuh, ame kata bahasa Indonesia tuh, yang dek kena tuh mah ini, awak dek mampu maksud. Ame ji pepatah jema tua tuh besar pasak daripada tiang. Saudagar Bogor biar tekor asal kesohor. Kalau kata jemu Palembang, kue putu buatan cek gaya, awak buntu banyak gaya. Alah mah itu. Gara-gara tahlilan, gara-gara yasinan, humah tegadai. Ayo humah ini tegadai dia. Oh kan lu kan. Ama ayo nyalon kepala desa tegadai humah dia ngapu itu. Tapi membuat tahlilan halah, maksud namanya itu. Ini yang tidak boleh. Tapi yang mampu bagus malahan, makanya dihinilah iloknian Bapak Ibu. Cara dihinilah iloknian untuk mengantisipasi membahas kerannya itu. Kalau jema mati nih keluarganya dia mampu, makanya ada sistem sumbangan. Sistem sumbangan ini mengamalkan sabda Nabi. Isna'u li ali Ja'far ta'aman, hidangkan, masakkan, sediakan makan untuk keluarga Ja'far. Ja'far meninggal dunia, maka dihidangkan makan di rumahnya. Tetangga-tetangganya datang membawa bahan makanan dan dimasak di rumah Ja'far. Persis cara jemedi. Dari rumah ngundang damat Timor. Tahu Timor bapak cak? Timor isi bahas mie kuning ayam kampung. Ayam main putih, ay payah. Ama zaman bak tu ninggal, bak tu kan ninggal tahun pas gempa liwu tu nah. 94 tahun. Aku kan lahir Tanjung Raja Pak, Lampung Utara ni. Itu ayam sekandang penuh, ayam kampung, ayam dihinian. Jema talang ko tuaman makan ayam putih itu gatal gale. Enggak dia. Nah, ayam kampungnya. Jadi nyumbang ayam sebagainya itu ngamalkan hadis Nabi. Nih yang lo ini nih hanya jema Indonesia ya pacak main ini. Dek tegah haji di Malaysia, dek tegah haji di Arab. Isna'u li ali Ja'far ta'aman. Ini hadis sahih, perintah Nabi. Ini cuman pacak diamalkan di Indonesia. Ama Turki masih cak. Indonesia. Ini hadis sahih. Karena ngapa dihi pacak? Ini budaya kita. Kebudayaan di sini saling gotong royong satu sama lainnya, ta'awun, saling tolong menolong. Kalau zaman modern inilah digantikannya ngundang Timor, lang ngundang amplop. Cuman maaf nih ibu-ibu wak-wak nih, mamang-mamang. Mengamplop nyumbang jema mati itu hanya halal 5.000. Oi isinya tuh. Halal 5.000. Dek lemah, malu malaikat di ini. Aja mengundang hajatan, pestaan, apalagi lah tembak dengan dudul. Jema jauh tuh rantangan kunjungan. Oh nyumbang 200.000, 500.000. Ketiban jema mati nyumbang 5.000. Kecul yang emak itu tuh. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, ada uang rukun kematian. Di sini ada rukun kematian. Bulanan ya? Oh tiap meninggal berapa tarikannya? Oh masing. Oh seikhlasnya boleh nih.
Makanya Bapak Ibu, ini gunanya itu rukun kematian, narik sumbangan itu buat apa? Kalau ia mati ini cuma dia mampu. Sekarang dia nak nyumbang halah sampai memberatkan dia. Makanya menitagih rukun kematian ngenjo. Dia malah sare berjalan keliling, malah kena marah. Aku ini nyetor terus sampai dia kalau dapat giliran. Oi minta, oi. Tinggal eksekusi malaikat Israel kan, gampang mah itu tuh. Itu gunanya. Dan uang sumbangan yang lainnya gunanya untuk meringankan. Tapi kalau jemaah mampu dan ingin sedekah lebih, silahkan. Aku pernah ceramah di rumah mantan bupati meninggal dunia, mati. Jadi taruhnya kan banyak nih kan, rumahnya lah besar, tengah laman mah inilah penuh sampai jalan-jalan. Segala jemaah takziah dinjot Yasin Majmu' Syarif, terjemahan tebal kan amal terjemahan tuh, dinjoi besek double. Ya takziah saja. Ama yang mimpin silsilah 3, yang mimpin Yasin 4, yang mimpin tahlil 5, yang mimpin doa 6, ya ceramah 7. Luar biasa. Besek nih cara jemaah jauh itu kan. Bapak-bapaknya dihadiahi sajadah sarung, ibu-ibu yang datang dinjoi telepon gak kerudung. Mak itu ngantri di pintu gerbang balik, mak itu keluarganya lah nunggu di pintu gerbang. Dibagi amplop, diongkos segala jemaah datang itu. Oh ya, aku ala jumpa panu, kukina ende jauh itu. Jemaah yang datang takziah tahlilan saja diamplopi. Apa dia aku ceramah nih? Oi, langsung semangat nih yang ceramah tuh Pak. Allahu Akbar. Reti kata tuh Bapak Ibu, ama jemaah mampu dek masalah, nggak masalah itu namanya sedekah. Makanya jangan ikut-ikutan kelompok Wahabi, terutama ini Bapak Ibu. Di durasi 7 ini disunahkan memperbanyak sedekah. Imam Taus rahimahullah, Imam Taus ini siapa? Dia ini ngambil pelajaran agama sanadnya ke sahabat Nabi. Dia ini kayaknya sahabat, tapi boleh ilmu agama bergurunya kok sahabat. Dia tabi'in, tapi kayaknya tabi'in biasa, ulama tabi'in. Segala hadis yang disahihkan, yang diriwayatkan lewat jalur Imam Taus ini sahih gali. Nah Imam Taus rahimahullah berkata, innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an. Sesungguhnya jemaah mati itu ditanyai di dalam kuburnya 7 hari 7 malam. Jadi dikata itu seandainya di sini cari jemugan kan sudah nigahi ke-7 sama jemaah jaseng kan dari 1 sampai 7. Seandainya dihidup makai malam ke-4, ke-5, ke-6, tapi anak cucung tetap harus berdoa. Karena ahli kubur itu ditanya, diinterogasi malaikat munkar dan nakir 7 hari 7 malam. Fakanu yastahibbuna ayut ama anhum tilkal ayyam. Maka untuk nolong si ahli kubur disunahkan bagi keluarga yang ditinggalkan agar sedekah makanan sebanyak selama hari-hari itu. Perbanyak sedekah di masa 1 sampai 7 hari karena meringankan, memudahkan bagi si ahli kubur yang bersangkutan. Mudah-mudahan sedekah malam ini disampaikan untuk ibunda kita maupun untuk wak jantan. Allahumma amin. Yang berikutnya Bapak Ibu, cuman sedekah itu hanya bentuk makanan saja, banyak bentuk yang lain. Bahkan ada yang sangat ringan, apa itu? Baca Quran. Kamu baca di sini baca Quran hatam 30 juz. Membacanya di samping kuburan. Kamu baca iloknya. Amai dia baca di samping kuburan, baca di rumah 30 juz. Aman dek tahu 30 juz ngatik kesempatan, maka baca surat Yasin jadilah. Nah jemaah bertanya, ngapa harus Yasin yang dibaca untuk jemaah mati itu? Cara jawabnya mah ini wajah. Baca Yasin untuk jemaah mati itu kanya perintah kiai, kanya perintah ustaz,
Kanya perintah guru ngaji baca Yasin untuk jemalah mati itu perintah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Nabi yang ajung. Jadi ama jemaah membid'ahkan baca Yasin, dia bid'ahkan nabinya dewe. Ama jemaah mengharamkan baca Yasin untuk jemaah mati, berarti dia mengharamkan nabinya dewe. Nabi bersabda, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin nih uji Nabi untuk jemalah mati di antara kamu hanggal itu. Ialah mati, bacakan Yasin. Hadis ini Sunan Ibnu Majah, nomornya 1448. Abu Daud 3121, Musnad Imam Ahmad 19427, dan disahihkan dalam kitab Sahih Ibnu Hibban oleh Al-Hafidh Ibnu Hibban. Jadi mulai malam ini Bapak Ibu lagi ragu baca Yasin, baca Yasin tuh. Ama je membid'ah-bid'ahkan tu marahi budak ini tu. Dihini berhak Pak marah ke Wahabi. Ngapa berhak? Dihi ngamal kenya dia yang ribut. Kamu kendaknya. Aku main ni prinsip. Ama je mendak Yasinan kendaknya halah hirukan, halah salahkan dari dihi. Tapi kami yang Yasinan juga halah salahkan. Cocok apa cocok kira-kira? Bahasa dihimehnya lah. Di hidup ni bertetangga ni Bapak Ibu amanah selamat. Halah galak ngangai rumah tangga jemeng. Gua ni Nabi dah. Ibu-ibu ni kau setuju juga le caya. Halah galak ngangai uruhan jemeng, galak ngangai uruhan rumah tangga jemeng. Uruhikian dalam rumah tangga dihidiwe. Makanya aneh kan kuda ni Pak. Ada pepatah jemeng di kalangan tu. Dah mau jemeng di kalangan laki-laki, pakai bahasa Indonesia kan pepatahnya nih. Laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Tepuk tangan gue deh kira-kira ya setuju nih Ibu. Kapak jemur dihilang macam-macam. Jemaah ditempilang belum tentu bunuh Bapak Ibu, dicaci belum tentu bunuh, dihina belum tentu bunuh, tapi yang digetik bininya sare deh bunuh lah macam-macam. Arti kata itu hidup ini paling enak aman dihi beda lain buat jemaah. Misalnya tak perlu menyalahkan orang lain, halah nyalahkan jemaah. Ya angu andihi gawi kan angu andihi, sudah kan uruhan dihi, tak perlu menyalahkan jemaah lain. Itulah mengapa Wahabi itu tak pantas di Indonesia ini. Karena dia dikit tapi ngelunjak, dikit tapi nyeluit. Nak benah dia itulah dek kena kedauhan. Nah itu yang dek ilok bagi dia. Makanya aku diajai unggang, ameng ngantu. Nah inilah jemugan nih, lo mati lah ngantu. Lo mati lah ngantu jemugan tuh. Aman ngantu nak mendalami agama. Pesan unggang halah mahasa paling benar. Ngapa gang? Au kaji deh gue au je. Ngan keterti gitu. Au ngoh nian Bapak Ibu. Amdihi mahasa paling benar. Dihi mudahnya lah aja amdihi mahasa paling benar. Amdihi mahasa paling beriman kafir gala jemeng. Amdihi mahasa paling sunnah bid'ah gala jemeng. Aman di masa paling baik jahat gala jemu. Bahasa kedaton jahat apa? Jahat gala jemu. Ilok dia tu lah. Makanya ada anekdot nih. Dengan pun keringan materi ini ada anekdot. Ada tukang cukur dan gunting gumbak dia ni, ya dicukur ini katanya pacai dengan damet. Ada budak di Sabah 4 ni bangun ni ya. Budak mana itu di luar tu bangun ni ada. Baca ni mana dengan udah dia banget suka dihantau budai. Dia ni tiap hari ikut tes masih bangun barang. Nah sah ini memang belum dites, dipanggil bejok namanya. Maaf jemaah Jawa maaf ni. Karena kata jemaah namanya bejok barang kan. Pasti jemaah Jawa ni ngomong bejok ni. Ya Jawa maaf kan. Jok sini kau kan. Aku mang dia bejok. Oh tu banyak bejok ni budak kecil Pak. Kelas 5 SD.
Ndai mamang tukang cukur injok nya di tangan kanan duit 5.000, di tangan kiri duit 1.000, milih lah jo. Ndai bejo nih pilih 1.000. Puji tukang cukur sambil ketawa, nah bangunan kan bejo. Ada yang 5.000 dia milih 1.000. Puji yang dicukur ngoni nyan aja kamu tuh. Bangunan budak cek segoni. Sudah cukur ngeluah dia kan yang dicukuri tadi. Muncullah rasa penasaran ini. Antaunya gitu, sini gue kan. Ngapa omnya dia? Kanya ini duit berapa jo? 5.000. Ame si kok ni 1.000. Besar yang mana jo? Oi besar yang 5.000. Om kada besar 1.000 je bejo. Nah itu kan kuroh jo. Ngapa kok mamang tukang cukur tadi ngambil 1.000 kanya 5.000? Oi tetawa bejo. Oi oh mama itu om. Sengaja aku tuh milih ya 1.000. Engkat tesnya tiap hari. Tapi ama aku milih ya 5.000, bedak dia. Calak nih kan bejo nih. Emak lah aku boleh 1.000 tapi tiap harinya. Nek ke 5.000 tapi sekali. Puji yang dicukur tadi, oh ya banget nih kayaknya bejo. Ya banget tukang cukur tadi. Rati kata tuh dia bangun gaji mau bangun ke sini, Pak. Di ngapir kerja mekapir ke sini, di bidah-bidahkan cuma bidah ke sini. Nah itu halahnya tuh. Pantangannya dalam perkara agama ini bahasa paling benar. Itu pantangan. Dalilnya jelas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kalian merasa suci dengan diri kalian sendiri, karena dialah Allah yang paling tahu siapa orang-orang yang benar-benar bertakwa. Makanya jangan heran Bapak Ibu, Khawarij teroris sama jadi memenahi. Zaman dulu namanya Khawarij, oi pase-pase, pakar-pakar agamanya ngerti dia, pase. Kan jelas hadisnya tuh, yakhruju qaumun fi akhir zaman, yakhruju qaumun min ummatik. Keluar kelenya ujian Nabi di akhir zaman, di tengah-tengah umatku ada keluar kaumun, sekelompok jemu, segubuk jemu, sekelompok. Jadi kannya suham banyak Pak. Yaqra'unal Quran, baca Quran galau. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai'. Di mana bacaan Quran kamu hang ngatik apa-apanya dibandingkan bacaan Quran kelompok itu. Wala salatukum ila salatihim bisyai'. Salat kamu hang ngatik apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai'. Puasa kamu hang enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Yahkiru ahadukum amalahu min amalihim. Kamu hang kata Nabi pasti minder. Nah mindernya bahasa Uganda ada kecati ya. Kamu pasti kecati di Nabi. Membandingkan amal kamu gua amal diuhang tuh. Retika tuh rajin diuhang, sembahyang rajin diuhang, ke masjid rajinlah diuhang, baca Quran rajinlah diuhang, tahajud rajinlah diuhang. Tapi dah menuju Nabi kila bunar. Mereka yang kayaknya hebat, ibadahnya hebat itu anjing neraka. Nabi dek kala bersabda sekasar ini kecuali untuk kelompok Khawarij. Nah ngapa dia dikatakan anjing neraka? Karena kelompok itu merasa paling benar dewe, merasa paling benar diwe, merasa paling benar sendiri, merasa paling suci, yang lain kafir semua. Makanya hati-hati Bapak Ibu, hati-hati mondokkan anak. Ilmu mondokkan anak masuk kelompok sama itu hormat bendera merah putih haram. Pancasila togut, lampu selatan tuh Pak ya. Khilafatul muslimin itu kan. Manahi Pak, lah diponis Pak, khalifah palsu itu 10 tahun penjara. Sudah diponis. Jadi khalifah palsu dan anak buahnya paling kecil ponisnya 5 tahun penjara. Negara harus tegas kepada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama tapi untuk melawan negara, melawan pemerintah yang sah. Baik, lanjut kembali ke Yasin tadi. Yasin 83 yaitu kepanjangan. Ada ya pandaknya. Aku ngajahi malasnya. Baca Fatihah. Al-Fatihatu lima quri'at lahu. Karena Al-Fatihah
tergantung niat yang membaca. Fatihah ini dibaca untuk ngedoakan jemaah sakit, jemaah demam, ilo. Dibacakan untuk jemaah berangkat haji umrah, ilo. Dibacakan untuk anak dang mondok ke betah, ilo. Dibacakan buat anak sedang merantau kuliah ke dek cewekan terus lo imam dulu, ilo. Maaf imam, tapi imamnya pakam nian, boleh bini cindi nian dek. Hebat ya adek nih ya. Pacak pula dia ini playboy nih. Playboy nih imam. Ceweknya banyak nian. Engkau je menjaga dia, Pak. Cuman biasanya jemaah masih bujang playboy, aman berbini setia biasanya. Setia kan? Amin. Amin setia. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, dibacakan Fatihah buat anak dihi dan merantau jauh ke aman, bagus. Makanya aman anak merantau, kuliah sekolah ke Jogja atau ke Jakarta, bingung, takut dia begadisan, takut dia narkoba, ngatek guna, ngatek kacak, dihital pun tiap hari, peneng palanya pacak lah dia budi gue dihi. Dan di mana anak? Di kamar mah. Kamar ceweknya. Subhanallah, amanah pasnya baca Fatihah. Mengawal anak kita dengan Fatihah itu lebih tepat. Fatihah dibacakan untuk bapak-bapak yang hidung belang mata keranjang ilo pun. Jadi aman ada ibu-ibunya ada laki kanji, Fatihah kan gitu. Karena percuma aman ibu-ibu, papa di mana pak? Di jalan mah gitu. Video call gak pak? Ya nggak bisa lah mah. Padahal samping cewek sebenarnya. Budi dia. Ini ilmu ya dia, ilmu buat imam ya. Budi dia, budi kenya dia, bohong. Cuman ama dikawal dengan Fatihah, bagus. Termasuk bini, Pak. Bapak-bapak nih bini langgok dikira. Cewek bukan main bacakan Fatihah ilo. Makanya bapak-bapak sama bini cerewet ngomel terlalu langgok dikira. Gawinya nyembulung. Dan dia ngomel tuh Pak para ikenengnya itu Al-Fatihah. Makanya mulutnya tertutup, dihisebat tuh sapu lah. Terkejut dia. Nah, Al-Fatihah itu bagus, multifungsi. Makanya aku dapat keajaiban Fatihah ini. Ibung Cek, adik bungsu Uma, Ibung Cek ini. Ibung Cek kan kena serangan stroke. Dikundang ke rumah sakit Handayani Kota Bumini. Rumah sakit nolak. Aku datang dari Bandar Lampung, begitu kurukyah, kata Mang Cek, Mang, ibung ini iloknya kundang balik. Ide kepanjangnya di umurnya. Uji Mang Cek itu aku ini masih ibung ini masih muda. Aman di kundang balik mati. Kalau ada kata jemen, aja ke mati nian bininya tuh. Khawatir mah itu uji mamang tuh. Mukanya mana kalaupun ajal di rumah sakit nih lah. Dia sanggup rumah sakit Handayani rujuk ke Bandar Lampung Abdul Muluk. Sampai di sana lah ngunci gala dia baca apa? Tiba-tiba ngomong lah ibung ini tadi. Ngomong dia. Kihimi ko dia Fatihah. Siapa bong? Sebut ke gala. Kihimi arwah-arwah tu. 2G. Siapa bong? Ipahku. Oh biniwa. Kihimi biniwa sudah kihimi gala. Kenyam dia. Kata kenyam dia Pak. Mesem kan? Senyum tipis. Aman jema senyum galak tipis terkenyam tuh nak mati berarti. Nak mati. Tapi aman senyum itu aman jema Jawa sumringah panjang umur. Makanya ibu-ibu aman senyum halat terkenyam. Harus libah. Mbok yo sing full senyum saya. Nah, lagunya begitu kan? Jadi senyum itu harus full. Nah, ibu ini terkenyam. Alhamdulillah jinya lah senang gale diuhang lah banyak undangan. Bahasa Indonesianya udah banyak oleh-oleh lah banyak undangan. Habis itu mengucap kalimat syahadah wafat meninggal dunia. Disitulah aku yakin nian Bapak Ibu, yakin bihaqil yakin dihingihim Fatihah untuk jemelah mati. Detik ini dihingihim Fatihah, detik itu pula langsung sampai untuk yang telah meninggal dunia. Dek percaya jajal matiku deh Pak. Kalau kami pergi ke Fatihah, tapi lapor sampai pindah kira-kira. Nah ini terbukti Bapak Ibu. Detik ini kita baca Fatihah, detik itu juga sampai untuk yang wafat meninggal dunia. Nah
ame petihah juga masih kepanjangan, nak mati gancang berarti. Landak nian doakan jema tua tu. Jadi ingin kau tegaskan di bagian pertama ini. Halah sayangi gen doakan jema tua. Lah banyak jemugan cecak salak mana hiba. Jemugan dewek sebenarnya. Ai dia nak tahlilan repot 3 bulan sampai ada. Iya gayanya tu. Mana banyak apa lagi jema senaga tu mah itu banyak masuk kaum muda tu. Ndak gi tahlilan. Ndak gi yasinan. Hasa rugi. Tapi man bak umaknya ninggal oil mulai rebutan simpanan emas umak tu banyak secantik ni. Meributkan emas, meributkan kebun. Oi, bertempur, pacak bebalah berebut harta warisan. Tapi dia jeung nahlil kan endak. Nauzubillah. Makanya dia berkah Bapak Ibu. Makanya maha sayang Bapak Ibu, jangan halah. Ikhlaskan perjuangan jema tua sungguh luar biasa. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, segmen yang kedua, dua kian aku ini dia banyak-banyak. Yang kedua ini dia puluh panjang-panjang nian. Aku nak nyampaikan malam ini sebenarnya di balik peristiwa kematian siapapun, peringatan untuk dihini kelenya dihipula nak mati. Betul ini gini-gini. Hidup di dunia ini dia kan lama. Ama pakai rumus al-maghfurlah Mbah Maimun Zubair. Beliau ini wali, Pak. Beliau naik haji tiap tahun, berdoa minta mati di Mekah, dimakamkan di Jannatul Ma'la, bertetangga dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, qabul semua. Nah, Mbah Maimun ngomong, umur umat Muhammad ini kuncinya angka 7. Angka 7 umur umat Muhammad. 1 sampai 7 tahun, 0 sampai 7 tahun itu umur anak-anak. Halah aja baca anak. Halah jema beberapa di 1 dekade terakhir amu anak umur 6-5 tahun lah masuk ke SD. Kurang ilo. 7 tahun masuk SD itu. Karena mengapa? Anak umur 0 sampai 7 tahun tidak boleh dipaksa belajar baca. Sebenarnya 7 sampai 14 tahun usia belajar yang paling bagus. Makanya nak ngapal Quran umur itulah paling bagus. Makanya santri-santriku tuh Bapak Ibu itu baru setahun 10 juz hafalan Quran karena di umur 7 sampai 14 tahun ngapalnya. Dan aman masukkan anak ke pondok atau ngapal Quran harus bersanad, Pak. Mengapal Quran saja gampang, ini nak begurikan baca pakai headset gak hafal Quran, tapi harus bersanad. Sanad itu penting dalam menghafal. Tersambung sampai Rasul. Umur 14 sampai 21 usia remaja menjadi dewasa, perkembangan kematangan perilakunya. 21 sampai 25 nikah. 21 sampai 28 nikah. Nikah paling gancang umur 21. Nikah paling elok umur 25. Nikah paling telat umur 28. Imam dulu umur berapa, Mam? 27. Ah, pas. Aman 28 lewat telat tuh, Mam. Aman jema 28 kepecah Allah menikah bujang tua namanya. Gadis tua. 28 sampai 35 umur begawi. Begawi apa saja yang penting halal. Halah cekoki anak di sini harus jadi PNS ganda. Halah cekoki Bapak Ibu. Ada yang jadi PNS, yang lain dia ada. Ama segala jema nak jadi PNS bangkrut negara di sini. Siapa kembayahinnya? Umur 35 sampai 42 umur kaya. Makanya jema kata Mbah Maimun nih, amal umur rentang 35 sampai 42 kaya, dia bakal kaya selama. Tapi amal umur 35 sampai 42 miskin, terima dia no. Lain buat umur 42, seakan aku ini kan kayaknya jema lemak Bapak Ibu. Talang gitu, talang Tolok Bandung namanya. Baru beberapa tahun yang lalu masuk listrik. Zaman Pak Jokowi inilah masuk listrik tuh. Jadi saking dalamnya di kebun melahirkan kan bawah batang kawa, hampir gurung-gurung. Arti kata tu amankannya di bidan apa rumah sakit kayaknya jema kaya kan, jema sare. Aku bertanya ke mak ngapa di sini dia kaya? Oh nak lah telat. Oh itu rupanya kan mak lebih umurnya kan, lah telat. Diterima walaupun kaya itu bukan soal harta, tapi kaya itu soal rasa. Betapa banyak jema kaya tapi rasanya miskin. Tapi betapa banyak jema lo miskin rete tapi rasanya kaya. Jadi kaya itu
bukan bukan kaya yang membuat Anda bersyukur, tapi bersyukurlah yang menjadikan Anda kaya. Bukan kaya yang menjadikan Anda bahagia, tapi rasa bahagia yang menjadikan Anda kaya. Tenang hati, lapang pikiran. Allahumma amin. Umur 42 sampai 49 masih kelipatan ke-7. Umur tobat. Makanya aman yang belum tobat, ingat yang belum tobat nih, ingat umur 42 sampai 49. Tobatlah. 49 lewat belum tobat, itu namanya sayur nangka bumbu kemiri. Tua bangka nggak tahu diri, alias tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Umur 49 sampai 56 usia paling matang manusia. Makanya jadi apa saja, entah bupati, gubernur sampai presiden, usia paling elok 49 sampai 56 paling bagus tuh. Karena ngapa? Kemudian dede tuanian belum pas nian 56 sampai 63 ajal. Maka coba Bapak Ibu hitung angka kematian tertinggi bahkan sampai 90% lebih di usia 56 sampai 63. Makanya umur pensiun dia buat berapa? 55, 56, 58, 60. Pacak nian yang buat aturan. Kira-kira tanggal mati itu tahun mati. 63 sampai 70 panjang umur. 70 sampai 77 benah nian panjang umur. 77 lah kelipatan 11 tuh, 7 kali 11. Umur 77 kaliwat kelupaan malaikat. Kelupaan. Makanya hati-hati Pak yang umur 77 kepucok. Lupa malaikat, ngapa aku dia mati-mati. Kadang-kadang Bapak Ibu lah diyasinkan do mati boleh. Dan ditelepon ke malaikat, malaikat ngapu meh dia mati-mati. Uji malaikat kelupaan aku. Setelah diingatkan cabut nyawa. Nah inilah hidup Bapak Ibu, kita dihigal-higal ini pasti akan mati. Dan dek ngatik ya pacak lari dari kematian tersebut, karena kematian itu pasti. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah mati yang kalian semua ingin kabur dari kematian itu, sesungguhnya mati yang akan mengejar kalian semua. Saya ingin sederhanakan begini, dihi ini Bapak Ibu nunggu mati, ame demam sakit berubat, tapi ingat berubat niatnya bukan karena ide mati. Ngapa wak berubat? Mungkin dikancang mati tanya. Berubat itu engke sehat. Makanya Jumat halang ngebut iga di bakal tuh. Aman mati tumbur puso, lemak kubur kan dapat jasara harja. Jelas 50 juta. Makanya bapak-bapak hidup saling utang banyak Pak. Emak minta tuh berkepuso kan Pak. Tapi bunuh diri kan. Abdi kata Jumat aman kecelakaan mati gancang lemak tinggal ngubur kan dihiut. Tapi aman kecelakaan patah tangan patah keting jadi urusan. Iya hidup sare ngurahnya tuh, itu masalahnya. Makanya hidup ini bukan lari dari kematian, tapi hidup ini agar tidak sakit. As-sihatu khairum minal ghina, karena sehat lebih baik daripada kaya. Ada jemaah kaya rumah bertingkat, mobilnya 4, bininya masih kok kayak alamannya gitu. Tapi makan damai saja pantangan, nasi pakutan, makan balur takutan, sate kambing ngabu lagi, sambal dek ndak lagi, ketiban sayur apa nangke kan, hebau menjemukan kan, di santan lah asam lambung pula, ketiban makan tiwul. Oh ya menjema dulu dia makan tiwul, jema dek terbeli bahas. Aman jema mana yang makan tiwul tu jema kaya gala. Nah sampai ke rumah jema kaya ada jema sare, rumah papan gedek geribik, bawahnya saja masih tanah, dinding pelupor, atap asbes bocor boleh. Tapi yang memakan 3 piring, wah 3.000 boh.
makan bekibok kamu jemugan, makan bekibok sambal calo nangke santan kental balur ikan panjan, ulamnya petai jehing kabau triple. Sudah makan bekibok, woi peloh bepeloh galeh ngeluar duduk di luar ini buka baju ngudut di Samsung. Sehat lebih baik daripada kaya. Baik, di bagian akhir Bapak Ibu, di sini hidupnya kah sehat, mati husnul khotimah. Allahumma amin. Tapi amu dek tahu, dek paca umpama mati husnul khotimah itu ada pilihan opsi kedua. Apa? Wa taubatan qoblal maut, bertaubat setelah kematian. Ini wajib kukabarkan Pak, karena jangan sampai di ini sengaja memberat-beratkan ajaran agama. Agama Islam tidak berat tapi mudah ringan, harus menggembirakan. Nabi berdoa, ya Allah terima taubat umatku. Uji Allah, ku terima taubat umat ngan Muhammad. Amu bertobatnya setahun sebelum ajal. Nangis Nabi, masuk neraka galau umatku ya Allah. Kebila dia taubat? Dek sempat. Amu itu ya Allah setengah tahun. Halah woi je Nabi, pacak parakan dah. Ada umatku itu sebulan nak mati, sampai taubat dia tu. Itu pun karena masuk MPP, masa pensiun. Taubat, mati dia sebulan kemudian. Umpama nih, kalau itu ya Allah putri taubat umat ngan amu taubatnya sebulan sebelum ajal. Kau pacah halah ya Allah je Nabi, umatku tu ada pula seminggu nak mati sampai taubat dia. Jom mana tu, jom sabuk ya Allah. Ya Allah putri taubat umat ngan amu taubatnya seminggu sebelum ajal. Tapi ada umatku tu ya Allah, sahih gina mati sampai ingat dia tu. Kalau ada malam ini ya Pak ya, gara-gara ngandeng ke ceramahku ini taubatlah dia malam ini, gisok mati dia. Tahlilan lagi di sabuk 4 nih. Puji Allah, ku terima tobat umatnya Muhammad, amu taubatnya sahih sebelum ajal. Tapi membaca ya Allah, parakkan lagi pepet kan ya membaca. Ini aku minta terakhir, sudin dek kan minta lagi ku ya Allah. Hai Muhammad tenyam-nyam nian kan nih. Nyam-nyam kayak makanan, tenyam-nyam baca ya Bu. Tenyam-nyam nian kan nih, banyak yang permintaan. Oh ya Allah, ya Nabi. Terakhir nih dek minta lagi ku sudin ini. Baik Muhammad, ini permintaan ngan terakhir ya Allah, ngan halah minta lagi. Ku terima taubat umat ngan. Selama nyawanya belum sampai di hungkungannya diwe. Oi nangis Nabi Bapak Ibu, saking terharunya, saking bangganya. Nabi langsung pamer di hadapan sahabat, ngambah Nabi. Uji Nabi sambil ngambah, aneh kan dek kamu hang. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah dek kan bedak selalu nerima tobat hambanya selama nyawanya belum nyampe di hungkungan. Yugharghir, belum mendesak-desak di tenggorokan. Alangkah baik nian Pak, Allah Tuhan yang selama ini disembah ngatik kata terlambat untuk bertobat selama nyawa belum mendesak-desak di tenggorokan. Sudah mulai maktulah ngaji di malam ini lah jam 10. Kami nak balik ke Bandar Lampung.